Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aceng Ridwan dengan NIM 215160007. Nah, video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Haji Rostina Sundayana MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bab ataupun materi alat peraga berbasis teori kemungkinan. Namun di sini saya akan menjelaskan subbabnya, yaitu bilangan binomial dan juga segitiga Pascal. Oke teman-teman. Nah, di sini ada alat peraga berbasis teori kemungkinannya, yaitu sesatan heksagon. Nah, di sini juga ada keterangannya bahwasanya sesatan heksagon ini adalah sebuah media atau alat peraga untuk melakukan percobaan mengenai materi peluang atau teori kemungkinan tadi. Nah, sesatan heksagon ini bertujuan untuk mengetahui peluang kejadian suatu percobaan. Jadi nantinya ketika kita melakukan suatu percobaan, peluang terbesarnya itu akan terjadi ke sebelah mana dan bagaimana gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba masukkan sebuah benda ataupun kelereng dari atas. Kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa teman-teman lihat ya bahwasanya yang paling banyak masuk itu ke bagian paling tengah dan ke bagian samping itu paling minim. Nah, kenapa seperti itu? Karena teman-teman, ini yang dinamakan dengan peluang. Ketika ada sesatan heksagon ataupun barang yang berbentuk segitiga Pascal seperti ini, maka kemungkinan terbesar itu yang akan dituju ataupun dijatuhi oleh barang tersebut itu yaitu yang bagian tengah. Oke, kalau sekarang kita pada teori bilangan binomial ataupun segitiga Pascalnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya apa sih yang maksud ataupun yang disebut dengan binomial Newton ataupun binomial? Nah, yang dimaksud dengan binomial itu adalah A plus B pangkat N. Nah, ini yang disebut dengan bilangan binomial. Ketika bilangan binomial ini dijumlahkan ataupun dioperasikan, itu nantinya akan membangkitkan koefisien baru. Di mana koefisien tersebut itu ketika kita susun dari atas sampai bawah, maka nantinya akan membentuk sebuah segitiga Pascal. Contoh, A plus B pangkat 0 sama dengan itu kan 1. Terus A plus B pangkat 1 sama dengan A tambah B. Selanjutnya A tambah B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Selanjutnya A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 kali B ditambah 3A kali B pangkat 2 ditambah B pangkat 3. Nah, kalau kita lihat teman-teman, koefisien yang ada di sini itu kalau kita susun dari atas sampai bawah akan membentuk segitiga Pascal. Contoh gimana? Koefisien yang pertama yaitu 1. Kita tulis di sini 1. Koefisien yang kedua yaitu kan di sini tidak ditulis ya. Kalau di sini tidak ditulis itu kan artinya 1 dikali A sama dengan A, maka tidak perlu ditulis. Nah, berarti koefisien di sini yaitu 1 ditambah 1. Kita tulis 1. Selanjutnya koefisien yang ini kan 1 2 1. 1 2 1. Selanjutnya yang keempat 1 3 3 1. 1 3 3 1. Nah, ini kan membentuk segitiga Pascal ya teman-teman. Nah, segitiga Pascal.
dimana segitiga Pascal ini itu tadi kan dihasilkan daripada koefisien binomial ya teman-teman. Contoh dari sini kan 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Seperti halnya di segitiga Pascal ini 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1. Nah, terus ini kan berhubungan atau berkorelasi dengan peluang tadi, peluang di alat peraga ini atau sesatan heksagon. Kenapa sih di sesatan heksagon itu yang paling banyak dimasuki oleh kelereng ketika kita menjatuhkannya dari atas itu yang paling tengah? Seperti halnya bilangan binomial ataupun koefisien binomial yang disusun menjadi segitiga Pascal, teman-teman juga telah mengetahui bahwasanya bilangan semakin bawah itu kan nilainya akan semakin besar dan yang paling besarnya itu adalah bagian tengah, teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan peluang. Ketika kita memilih bagian yang paling tengah, kalau misalkan di sini sesatannya hanya ada 1 2 3 4. Nah, di sini ketika di sini otomatis peluang terjadinya ke sini masuk 3. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini nih. Nah, di sini otomatis ketika peluang ke sini masuk 3, ke sini masuk 3 dan ke sini 1, ke sini 1. Nah, itu kan adalah peluang. Nah, maka dari itu kenapa ketika saya tadi itu memasukkan kelereng dari atas, yang paling banyak dimasukinya itu ke bagian tengah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian untuk pemaparan presentasi ataupun materi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.